Untuk screen-nya udah terlihat. Ini ada, silakan kalian untuk absensi ya. Ini tadi nunggu teman yang lainnya. Mungkin kita mulai aja kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya kuliah bioteknik tambang. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi terkait desain struktur secara numerik ya. Jadi bagaimana pentingnya struktur ini di bidang bioteknik ya. Karena memang tujuan dari geoteknik itu kan untuk menjaga lereng atau terowongan tetap aman ya. Nah, sedangkan struktur ini merupakan salah satu parameter yang menyebabkan lereng atau terowongan itu tidak aman gitu. Jadi kan kalau untuk geoteknik kan ada air ya. Biasanya air itu faktor utama yang menyebabkan lereng atau terowongan itu longsor. Menurut saya yang kedua ini struktur gitu. Kemudian ada juga yang lainnya seperti gempa ya. Gempa itu juga faktor yang sangat besar juga yang menyebabkan lereng itu longsor. Kemudian adanya getaran dari peledakan. Nah, itu juga faktornya. Jadi tadi ada air ya, air, kemudian ada struktur, kemudian ada gempa, ataupun juga ada getaran dari peledakan. Itu yang menyebabkan suatu lereng itu mengakibatkan longsor. Tentang struktur ini, nah, dia ada itu dia menyebabkan melemahkan batuan ya, karena struktur ini kan biasanya hadirnya itu di antara batuan-batuan yang sangat kuat gitu. Misalkan ada pelapisan ya, pelapisan batuan. Nah, biasanya struktur ini kan membagi atau membelah ya, membelah lapisan-lapisan kuat tadi. Nah, itu mengakibatkan adanya struktur yang membuat dia menjadi lemah gitu. Nah, sebenarnya struktur ini kan sudah kalian pelajari juga ya di geologi struktur mungkin terkait sesar, kekar, ini ada patahan, lipatan. Jadi itu semua kan yang kita sebut dengan struktur di geotek itu. Nah, jadi untuk kali ini tidak terlalu saya bahas ya terkait struktur ini, tapi untuk yang geotek ini mungkin kita akan coba memodelkan struktur ini di model software gitu. Pertama software SLAT sama PES2 nanti untuk hari ini. Mungkin langsung saja di sini ada
problem ya, ada masalah nanti ada contoh kasus, kemudian solusi pemodelannya, kemudian kita bandingkan nanti hasilnya. Nah, ini ada, contoh kasus sederhana ya. Jadi di sini ada 3 eee, batuan atau soil ya, soil 1, soil 2, soil 3. Mmm, yang soil 2 ini kita anggap sebagai struktur nanti, itu, batuan yang sangat lemah di sini. Jadi sini kita memodelkannya, kalau kita lihat kan di sini memodelkannya mungkin dengan koordinat ya. Mmm, Mungkin kalau di Pesto atau software kan Pesto atau Slate, kalian bisa memodelkannya secara, koordinat kayak gini atau menggunakan AutoCAD ya, desainnya. Jadi ini nanti akan kita modelkan di Slate dan Pesto. Tapi nanti, di Slate mungkin akan kita coba seperti ini ya, nanti dia ada seperti pelapisan batuan, walaupun ini struktur ya, kita sebut struktur. Nanti kalau di Pesto nanti kita akan buat dia memang seperti garis ya, bukan, pelapisan seperti ini. Nah, ini untuk, material properties-nya. Jadi di sini ada kohesi, pressure angle, density. Nah, misalnya 3 parameter ini kan kita gunakan untuk input di slide ya. Nah, sedangkan untuk yang di Pesto biasanya ada elastic modulus, Poisson ratio juga. Nah, ini nanti kita akan input. Nah, kalau kita lihat di sini, eee, untuk yang soil 2 ini dia kohesinya 0 ya. Artinya dia kekuatan antar butiran itu kan dia tidak ada gitu, kekuatan gesernya. Makanya di sini 0, maka dia di sini dianggap, bidang lemah ataupun struktur. Kemudian, nah di sini, eee, pengolehnya akan menggunakan set and paste tool. Nah juga nanti untuk yang paste tool, nanti kita coba, masukkan data struktur, karena memang di paste tool ada, fiturnya ya untuk memandukan itu adanya struktur. Jadi kita akan menggunakan Barton Bandis nanti. Nah, di sini ada input parameternya, ada JRC, kemudian ada JCS, kemudian ada fluid gesek roughness-nya. Kalau JRC ini kan joint roughness coefficient ya. Cuma kalau JSCS ini joint wall composite strength. Nah, kemudian nanti kita coba modelkan slide and paste nya dan membandingkan hasilnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini cuma pemodelan, jadi mungkin kita langsung saja ya, kita langsung praktek. Hmm. Coba modelkan dulu, share screen. Sudah kelihatan ya, share screen saya? Kita coba modelkan di slide ya. Sudah, Pak. Nah, seperti biasa kita buat layer utamanya, kemudian kita lakukan analisis, project setting. Nah, ini seperti biasa ya, untuk project settingnya mungkin tidak banyak dirubah. Ini cuma satuan, ini satuannya, kemudian metodenya. Nah, mungkin kita coba masukkan yang lain-lain ya, biar membandingkan gitu. Yang lainnya tidak perlu dirubah lagi karena tidak ada groundwater ya tadi. Hmm. Nah, mungkin arah longsorannya kan dari kanan ke kiri ya. Oke aja. Nah, tadi karena dia menggunakan koordinat ya, mungkin saya copy dulu. Ini udah saya buat koordinatnya ya. Hmm. Kemudian kita bondari, external bondari. Ini kita klik di sini ya, koordinat di pojok kanan bawah ini. Nanti kita masukkan koordinatnya. Hmm. Nah, ini biasanya kalau kalian mendesain lereng yang menggunakan AutoCAD ya tinggal biasa ya di file,
import DXF gitu. Nah, karena tadi menggunakan koordinat, saya mungkin memperhatikannya secara koordinat membuat lerengnya. Kemudian kita masukkan material boundary yang lainnya. Kita copy dulu soilnya. Nah, kemudian kita copy. Dan sudah terbentuk ya untuk lereng dan material lainnya. Kemudian udah boundary, loadingnya beban distribusi tidak ada, gempanya juga tidak ada, support kita belum menentukan supportnya. Dan untuk surface mungkin kalau mau ini auto grid aja ya, auto grid. Nah, kita oke. Tapi ini mungkin kita kalau kita ini nanti hasilnya nanti mungkin akan lereng keseluruhan ya. Tapi sudah saya coba running, nanti akan terfokus di daerah sini gitu. Karena dia memang strukturnya kan berada lebih di sini nih. Jadi mungkin ini saya buat perluas ya. Jadi biar terbaca gitu. Ini juga kita kecilkan saja. Ke kanan ya, nah, kalau sudah untuk menentukan gridnya, yang kita lakukan properties define material ya. Yang kita masukkan tadi sesuai dengan soil 2 ya. Soil 1. Nah, ini untuk berat jenisnya. Kalau kita kan beratnya sama semua ya 19. Sudah kohesinya ada 20, 10, ini 35, 25, 35. Nah, kita masukkan sesuai datanya. Ini ada 19, kemudian kohesinya yang 20, P-nya 35. Ini untuk yang soal 1. Kalau soal 2, mungkin bebasnya penemannya ini ya. Saya hanya sesuai dengan gambar tadi. Ini juga sama ya, 19. Kemudian kohesinya ini 0. Kemudian untuk ininya 25 ya. Masukkan 25. Oke. Kemudian untuk yang material P ini kita ganti soal 3. Ini sama 19. Kohesinya lagi 10. Kemudian P-nya 35 ya. Nah, kalau sudah kita oke aja. Nah, baru kita masukkan ke dalam permodalan ini ya. Design properties. Soal 1, soal 2 kan yang bagian struktur ini. Soal 3 bagian yang ini. Nah, kalau sudah kita running aja ya untuk modelnya ini. Running dan di save dulu. Kemudian saya tulis dengan struktur. Saya save. Kita coba lihat interpretasinya. Nah, kalau kita kan hasil FK kan berada di daerah sini ya. Nah, memang di sini ada struktur tadi ya yang membuat dia di dalamnya itu lebih di sini gitu. Tapi kalau kita kan hasil FK-nya kan 1,452 ya, artinya FK-nya masih aman ya. Kemudian jambu juga hasilnya 1,8, Spencer juga 1,7, GE Bung 1,6. Nah, artinya di sini FK-nya kalau kita masih aman gitu. Kemudian untuk yang spread ini sebenarnya ada juga ya kita memasukkan tension crack gitu. Tapi tergantung model yang akan kita buat gitu. Jadi sini kan karena dia struktur ya,
Nah, beda dengan tension crack di sini, karena di sini ada tension crack ya. Tension crack, nah, tension crack ini kan terjadi karena pengaruh dari luar biasanya, entah itu karena penggalian, ya kan, atau karena peledakan gitu. Nah, bisa aja kita buat tension crack-nya di sini kan, kan dia berada di sini misalkan, mungkin berapa meter gitu ya, mungkin, mmm, kiri kanan, kiri kanan, ini merupakan tension crack di sini. Nah, ini juga kita input, define tension crack. Nah, ini, terhadap, water level-nya apakah dia kering, tension crack-nya ini, atau dia, eee, full, ada pengisinya. Nah, ini juga terkait presentasi fuel-nya ya, berapa persen dia terisi. Kemudian ada, berdasarkan elevasi, ini berdasarkan dengan depth. Nah, tapi ini berbeda ya, tension crack dengan, struktur tadi. Karena kan, tension crack ini kan diakibatkan karena pengaruh dari luar gitu. Sedangkan struktur ini kan memang, eee, berada di bawah permukaannya strukturnya. Mmm. Nah, itu untuk, kita memodelkan, di slab ya. Kemudian kalau kita memodelkan di Pesto, mungkin kita coba, tarik Pesto seperti biasa ya. Sama coba kita masukkan, mmm, analisis, project setting, nah ini general, nah ini kita menggunakan strand ya. Ini satuannya menggunakan metrik KPA, yang lainnya juga nggak perlu diisi lagi ya, karena memang tidak, kemudian kita pilih ini karena kita ingin melihat SRF-nya, nah kita pilih ini, saya dosen faktornya gitu. Kemudian kita oke aja, dan seperti sama setelah kita analisis project, kemudian kita buat boundary-nya ya. Nah, boundary-nya kita buat yang add eksternal. Yang sama saya masukkan, sesuai dengan ini dulu ya, sesuai dengan slide. Saya pilih di sini koordinat. Oke. Kemudian yang saya dua ini juga saya kopikan ke koordinatnya. Saya pilih boundary, add material. Oke. Down. Nah, kemudian di sini kita harus membuat, mesh-nya ya, karena dia untuk yang PES ini kan berbasis, frame ya, finite framing method. Nah, jadi dia, mesh inilah nanti akan membuat dia, hasil gitu. Nah, ini graded, kemudian kalau mau detail lagi kita masukkan, note-nya, tapi saya menggunakan 3 aja dulu, biar cepat running-nya. Kemudian kita buat mesh, dan kita oke. Kemudian setelah kita mesh, loading-nya kan tidak ada, passage-nya kita masukkan di sini, mmm, gravity ya. Mmm, kemudian kita buat ini centang, ini kita tetapin aja, tidak usah diisi lagi. Karena kan dia berada di dekat permukaan ya, gravity, dan ada pengaruh gravitasi, nah, dan kita oke. Kemudian untuk displacement-nya, nah ini kita free-kan ya, di daerah, atas ini, karena kita akan ingin melihat, berapa sih, SRF atau deformasi yang terjadi di lereng ini. Kalau sudah, ini di atas ini aja ya, kita free-kan ya. Misalnya down, ini juga ujung-ujungnya harus kita fix-kan kan, gitu. Ini harus fix gitu, ini ujung. Nah, kalau sudah, support-nya tidak ada, ground motor-nya tidak ada, kemudian kita masukkan ke properties ya. Bukan material properties. Nah, ini kita masukkan gitu, sama seperti tadi, kita masukkan salah satu, nah ini kita pilih field stress and body force, memang ini karena dia dekat dari permukaan tadi. Kemudian, kita masukkan tadi ya, unitnya 19,
Ini kita tadi Setofik. Nah, ini kan ada modulus sama quotient ratio ya. Kalau untuk di PES tuh, ini kita masukkan quotient rasionya 0,3, ini ya, quotient ratio 0,3 semua, modulusnya adalah 14 MPa ya. 14 MPa kan artinya sama aja dengan 14.000 kPa ya. Kita masukkan di sini 14.000 kPa. Nah, kemudian file kristalnya tetap kita gunakan morpholm aja. Nah, di sini material tipenya kita ganti jadi plastis. Nah, ini sama ya untuk koleksi kita masukkan 20, terus hanya 35 juga kita ganti 20, 35. Ini harus disesuaikan. Nah, ini untuk yang suara satu, suara duanya juga sama ya. Suara dua ini kan tadi merupakan strukturnya gitu. Ini ganti juga 14.000, versinya 0, ini adalah 25. Ini ganti-ganti plastik. Nah, ini sudah, ini 19 ya, berarti ini tadi networknya. Kemudian untuk yang material 3 kita ganti juga. Soil 3, 19, konsentrasi 0,3, 14.000, semua ini plastik, ini juga ini tetap 35, ini 10 ya. Nah, kalau kita udah semua kita oke kan ya, kita cek lagi, udah sesuai belum, 16, 3, soil 2, 0, soil 3 nya. Kalau sudah kita oke, kemudian sama seperti dia kita tentukan materialnya sesuai dengan modelnya. Soil 2, soil 3. Nah, pasti untuk soil 3 mirip ya warnanya, kita coba ubah saja. Warnanya agak hitam. Nah, kalau sudah, kita langsung kita running ya. Kita coba running. Kita ini struktur ya. Ini kita nunggu, ada yang mau ditanyakan dulu terkait permodelan ini. Kayaknya mungkin cukup lama ini. Jadi yang fokus kita ini kan terkait mengemudikan struktur ya. Nah, ini tadi sini, nah nanti ini belum sampai sini ya lagi ya. Tadi kita model PS itu kan sesuai dengan ini. Nanti untuk ini kita modelkan struktur itu dia tidak bentuk lapisan gitu, tapi dalam bentuk garis. Mungkin nanti hasilnya seperti ini ya. Ini cuma, nah ini kalau kalian coba grid radius tadi, nah kan grid radius ini kan untuk memperhitungkan titik di mana dia membentuk suatu lingkaran ya, lingkaran yang membentuk gusurannya itu nanti, gusuran suatu longsorannya. Ini gitu untuk membuat bahwa di mana sih yang letak. Jadi tadi saya buat secara seluruh aja ya. Karena ini kita coba-coba. Nah, ini tadi akan kita buat yang seperti ini ya. Jadi dia bukan dalam bentuk lapisan, tapi kita modelkan dalam bentuk garis gitu. Mungkin kita udah ini udah keluar, kita coba interpretasikan hasilnya seperti apa nih. Nah, kalau kita kan
setnya kan hampir sama ya, 1,25. Mmm, nah, makanya kan, di daerah sini yang memang tidak aman gitu. Yang kita lihat, nah, ini arah longsornya mungkin seperti ini ya, arah ke sana, nah, dia akan membentuk suatu longsoran di sini. Nah, kalau kita lihat, trend faktornya kan di sini kita lihat karena query, bisa kita lihat di sini, ini 30 kita buat. Nah, kalau itu, ini cukup tinggi ya, strength faktornya. Mmm, di daerah sini yang memang cukup rendah. Mmm, Terus ini 1 komaan di sini. Tapi kalau kita kan untuk yang SRF, di Pestu maupun di Slack, untuk hasilnya kan kurang lebih, sama ya, tapi ini tergantung, model yang digunakan. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya, kita memodelkan ini kan bentuknya pelapisan seperti ini ya, seperti pelapisan batuan, tapi di Pestu ini juga ada bisa, eee, tidak menggunakan modelnya seperti ini gitu. Mungkin saya buat, baru aja ya, baru, juga sama ya, ini buat kita berkawan dari ini. Mmm, saya buat dari luarnya dulu. Mmm, mhm. Kemudian, nah ini join-nya. Nah, ini saya buat kembali add, di sini kita buat bukan add material ya, tapi di sini add join. Nah, ini saya add join, kemudian kita oke. Nah, kalau misalkan join-nya banyak, ya kan, nah bisa menggunakan yang ini. Karena join-nya cuma satu ya, kita konstruksikan di sini, kita buat end ini aja yang kita pilih, end close. Kita oke, kemudian kita masukkan, eee, join-nya, dan kita nah nah jadi seperti ini. Nah, beda dengan yang sebelumnya, nah sebelumnya kan kita buat, perapisan ya. Tapi sini kita buatnya dia cuma hanya garis ini, nah, tapi nanti kan kita input gitu, properties, join-nya ini atau strukturnya ini. Nah, sebenarnya kita lanjutkan lagi, kita buat mesh dulu, tulis script aja, kita mesh, kemudian kita oke, dan kita freekan ya bagian atas ini tadi. Nah, kemudian ini harus untuk udah free, stresnya jangan lupa juga diganti. Ini kita ganti gravity, ini kita oke, stress bar-nya sudah, kemudian profil batuan. Nah, sini kita buat ini soil 1 ya, soil 1 tadi, ini 19, ini 14.000, dan 0,3, hingga kita ganti plastik, kemudian 35 ini 20, ini juga sama 20. Kemudian material 2 ini karena tadi material 2-nya soil ya, saya mungkin ganti material 3 ini soil 3. Karena soil 2 tadi kita anggap itu, suatu garis ya, bukan mendefinisikan suatu lapisan batuan. Ini kita ganti 19, ini 14.000, kemudian ini 10, ini kita ganti plastis,
Ini 10. Ini. Jadi ini sudah sesuai 03510. Salah satu. Ini kita oke. Kemudian, nah yang tadi kita masukkan ya data join-nya. Nah di sini ada define join-nya. Define join. Nah ini kan karena ada cuma satu join, maka kita di sini pilih join satu yang tadi. Nah ini kriterianya kita masukkan yang button bandis. Nah, makanya di sini ada data yang diperlukan, ada GCS, GRC, kemudian ada normal stiffness, size stiffness gitu. Nah ini kita masukkan sesuai data tadi ya. Mungkin ada dijelaskan di nah ini untuk permodalan PES2 ini. Nah ini dapat dimodelkan. Kemudian ada normal stiffness atau KN ini. Nah, ada juga size stiffness ya. Ini norma kekakuannya, ini kekakuan gesernya. Dimana untuk mencari KN ini ada modulus ya, modulus dibagi dengan H. H ini artinya ketebalan dari suatu strukturnya ini gitu. Karena kan di model kan kita buat cuma garis ya. Soalnya kalau di lapangan kan nggak cuma garis ya, mungkin ada ketebalannya. Nah, ketebalannya itu H-nya ini. Kemudian ada juga KS, ini ada stiffness-nya dibagi dengan tingginya. Nah, ini kita masukkan nilainya ada 28 MPa ya. 28 MPa dan 10,77. Ya. Untuk CS-nya tadi di awal sudah ada kita ini ya. Di CS-nya 0,6 ya. 0,6. Kalau ini KPA berarti 0,6 itu kan dia satunya MPa ya. MPa berarti 600 ya. 600. Kemudian GRC-nya GRC-nya 0,6. Oh GCS ya. GCS-nya kan 1, ini GCS ya, 1300 kilonewton ini sama aja dengan KPA ya. Nah, di sini nilainya KPA berarti kita masukkan 1300. Kemudian GRC-nya sini 0 sampai 20, kita masukkan 0,26 ya. 0,26. Nah, ini ada nama stiffness-nya yang kita masukkan tadi sesuai data yang ini tadi. Ini 28 MPa, artinya kan 28.000 KPA ya. Kalau kita rumus satunya. Kita masukkan sini 28.000 ya. 28.000 dan stiffness-nya 10,77 MPa atau 10.770 ya, 10.770, 10.770 KPa. Kalau sudah kita oke aja. Jadi ini udah ya. Ini belum ini untuk propertiesnya kita ganti dulu. Jadi ini ada soil ya, soil 1, ini soil 3-nya. Nah, soil 2-nya kan kita ganti menjadi strukturnya tadi ya. Nah, di dari add join ini. Nah, kita coba running ya. Kita running. Kita set juga. Ini struktur 2 ya. Yang nama struktur 2. Kita save. Mungkin kita lihat nanti perbandingannya gitu untuk hasilnya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja ya, langsung bertanya aja. Kalau kita lihat di sini, nah ini macam-macam ya. Ini ada FK yang 1,4, nah, ini ada yang 1,08, nah, ini ada yang 1,18 nih. Ini mungkin ya tergantung yang running ya. Jadi kadang hasil FK ini juga kadang berbeda-beda gitu. Nah kalau kita kan ini grade-nya di daerah sini gitu.
Nah, ini nilainya 1,14. Nah, di sini dia nilainya 1,08, ini 1,18. Tapi kalau kita lihat secara hasilnya, nah ini tidak terlalu jauh berbeda ya, antara FK dengan SRF, atau SLAT dengan PES2, kemudian dengan PES2-nya dengan yang ada perlapisan batuannya atau sulfurnya dengan kita masukkan join-nya. Nah, kalau udah, nah, kita coba interpretasikan. Nah, ini lebih besar ya, kan ya. Nah, udah. Hmm, ada yang salah saya. Propertiesnya udah development to profit 2020, 25, 10 sampai dong ini. Hmm, ini saya copy aja mungkin properties. Hmm, hmm, mungkin lucunya tadi tak mungkin saya buka joinnya. Jadi sekarang 1300. Oh ya ini lupa mungkin saya masukinnya. Ini 28. Oh ya, sebutnya 25 derajat ya. Ini 25 derajat. Ya, oke. Nah, saya post dulu. Kita coba campur lagi. Hmm. Hmm. Mungkin itu eh, bagaimana kita memodelkan tadi ya, memodelkan struktur di software slide dan PES2. Nah, ini mungkin kalian juga kalau ngalami mungkin nanti hasilnya akan beda-beda ya. Nah, ini juga tergantung kalian tentukan gridnya juga pengaruh nih. Kalau gridnya tadi kan, nah ini 20-20 mungkin lebih detail lagi mungkin 50-50 gitu. Nanti juga hasilnya juga akan berbeda gitu. Hmm. Kemudian juga di sini ini ada berbeda juga ya. Untuk surface option ini. Nah, ini ada fiturnya, ada yang longsorannya sirkular, kapan dia non sirkular gitu. Ini juga pengaruh gitu. Dia melihat di sini apakah dia memang longsoran busur atau longsoran bukan busur ya. Ini dia bentuknya seperti bidang gitu. Nah, ini kadang biasanya digunakan juga untuk lereng yang memang misalkan antara lereng high wall dan low wall ya biasanya. Ya. Kalau low wall tuh biasanya menggunakan yang non sirkular. Nah, kalau yang sirkular ini kan biasanya menggunakan yang high wall karena dia tergantung lapisan batu baranya ya. Nah, ini juga kemungkinan akan kalau strukturnya seperti ini ya. Nah, ini kan membentuk seperti bidang gitu. Nah, ini bisa aja kita menggunakan properties struktur ini dengan bidang. Gitu. Nah, ini bisa menggunakan blok atau di auto revamp secara otomatis. Menggunakan secara blok juga bisa.
Nanti sekarang kalian coba-coba saja gitu. Tapi juga hasilnya pasti akan beda. Ini coba kita planning, masih tetap ya 2,25. Nah, ya, ada yang salah ya. SP. Oke. Hmm, kita ngajarin gadis. Ini ada 28.000 ya, 28.000 KPA, 10.000. Bentar, ya. Hmm, saya lupa ini. Terus 10,7 apa ini kan 28.000 ya. Hmm, ini betul ini kan faktor. Hmm, dan yang informasi itu informasi ini bertambah list ini ada benar aja. Tapi ini contoh sebenarnya itu stresnya sudah konfliktif sudah selesai itu bicara dengan itu. Kalau ini hasilnya hampir sama ya. Mungkin ada berapa yang terlewat saya. Oh iya, silakan yang memang kalau yang belum absen ya, silakan absensi. Hmm, ya. Kalau ini masih tetap mungkin saya coba ingat-ingat lagi. Saya udah lama nggak buka Pesto sebenarnya. Tapi seperti itu ya untuk cara memodelkan struktur ya di Pesto ataupun di slide ini. Jadi kita bisa menggunakan bidang pelapisannya ini sebagai strukturnya. Karena kalau di slide ini kan dia tidak ada ya add join gitu. Jadi di sini cuma ada white water table, ini juga sama, dan juga tension crack ya. Nah, ada tension crack, tapi tension crack ini berbeda dengan struktur ya. Kalau ini kan cuma merubah sudut ya, merubah sudut lereng. Kalau di plus itu yang baru ada tadi dia memasukkan head join ya. Di sini juga ada edge stack. Nah ini misalnya untuk terowongan ya, tambang bawah tanah biasanya. Nah, mungkin coba saya
kayak mungkin masih tetap ya, mungkin nanti ada yang salah, nanti coba saya ingat kembali dulu ya, ini gimana salahnya, mmm, kan dia hampir 1,25. Nah, mungkin itu aja ya materi yang dapat saya sampaikan hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Masih ada yang bingung, terkait memodelkan, strukturnya nih? Mmm, Tadi kan beberapa data yang harus dimasukkan ya dalam H2 ataupun slide, mmm, nah kalau untuk struktur juga kita, bisa menggunakan, kriteria ketentuan Barton Bandis ini. Tapi data yang diperlukan ini tadi JRC ini ya, JRC, JCS, dan juga, sudut, gesek, rhombusnya. Conversion memang mirip-mirip ya hasilnya. Tadi ada saya yang keliru terkait pemodelan ininya. Mmm, ini tadi yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin, saya ada rapat, setelah ini, mmm, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin, saya akhiri sampai sini ya, hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mmm, 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 mmm. PowerPoint-nya nanti akan saya kirimkan ya, mungkin nanti malam mungkin. Nanti akan saya, masukkan ke dalam Google Drive, nanti tiap minggunya akan saya update ya, untuk materi-materinya. Mhm, bisa. Nah, oke ada lagi yang mau ditanyakan? Mmm. Nggak ada, Pak.